Upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin kini diperkuat dengan operasi udara. BNPB mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan. Dua unit helikopter waterbombing milik BNPB mulai melakukan penyiraman dari udara di kawasan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua helikopter tersebut sebelumnya diperbantukan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan Jambi. Operasi udara dilakukan lantaran sejumlah titik api berada di puncak tumpukan sampah sehingga sulit dijangkau armada pemadam di darat. BNPB menyatakan pemadaman akan terus dilakukan secara terukur, baik melalui jalur darat maupun udara, hingga seluruh titik api berhasil dikendalikan. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di lahan TPA Jatiwaringin sejak Selasa 30 Juni pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Upaya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. 30 personil Manggala Agni diterjunkan membantu pemadaman di TPA Jatiwaringin. Kementerian Lingkungan Hidup menerjunkan 30 personil Manggala Agni untuk membantu mempercepat dan memperkuat upaya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH Rizal Irawan mengatakan pengerahan personil Manggala Agni tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran yang telah berlangsung selama 4 hari sejak Selasa. Keterlibatan Manggala Agni sangat dibutuhkan karena karakteristik kebakaran di TPA berbeda dengan kebakaran biasa. Api tidak hanya membakar permukaan namun juga menyala di dalam timbunan sampah yang memiliki ketinggian hingga 30 meter. Personil yang diterjunkan berasal dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan di berbagai daerah seperti Makassar, Palembang, dan Jawa Barat. Pak Menteri LH juga meminta Menteri Kehutanan akan menurunkan kurang lebih 30 orang pemadam dari Manggala Agni, pemadam dari Manggala Agni yang sudah terlatih. Ya, diturunkan dari Makassar, Palembang, dan Jawa Barat. Mereka akan membawa peralatan untuk injek, high pressure injek. Karena kita berupaya untuk memadamkan api yang berada di bawah permukaan. Karena itu cukup berbahaya. Kita tahu dari informasi dari Pak Bupati bahwa ini ketinggian sampah antara 20 sampai 30 meter. Ya, berarti kurang lebih sama dengan kalau gedung itu 7 lantai ya? 7 lantai. Ya, 7 lantai. Nah, ini yang kita perlu antisipasi. Sehingga akibat dari itu petugas yang melakukan pemadaman juga harus hati-hati. Entah itu bisa terjadi longsor, bisa terjadi ledakan kalau ada gas metan. Ini memang sangat ekstra hati-hati dalam penanganan. Upaya pemadaman masih dilakukan melalui 2 jalur, yakni jalur darat oleh petugas pemadam kebakaran dan udara menggunakan helikopter waterbombing. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. 154 warga terkena infeksi saluran pernapasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Mau. Kadinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin.
Kita ke informasi berikutnya. Kasus penganiayaan perempuan lagi-lagi terungkap. Dan kali ini seorang perempuan di Jakarta diduga telah dianiaya seorang polisi aktif. Bahkan dipaksa untuk meracik narkoba. Tim hukum Hotman Paris Hutapea atau Hotman 911 resmi melaporkan seorang polisi yang diduga telah menyiksa seorang perempuan usia 30 tahun berinisial M. Saat mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta, korban datang menggunakan kursi roda akibat luka bakar di sekujur tangan dan juga kaki korban. Korban M berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa penganiayaan bermula dari perkenalannya dengan seorang anggota polisi pada tahun 2023. Setelah menikah siri, bukannya mendapatkan kasih sayang, korban justru dianiaya, disekap hingga disiram air keras. Penderitaan korban semakin bertambah karena terduga pelaku selain mencekoki korban dengan narkoba, pelaku bahkan memaksa korban untuk meracik sabu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Usai melapor ke polisi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk divisum. Korban telah dibawa ke rumah aman sebagai upaya perlindungan dari intimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, informasi lain, Polda Jabar menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan melibatkan 6 tempat kejadian perkara. Sedikitnya ada 21 adegan pada proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Selain rekonstruksi, penyidik juga telah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Ya, Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan, kasus penganiayaan gadis YT mengakui semua perbuatan yang dituduhkan. Taufik melakukan tindakan kekerasan berat di 3 lokasi. Polda Jawa Barat telah melakukan rekonstruksi 3 dari 6 tempat kejadian perkara kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat kepada gadis YT. Polisi menjelaskan terdapat 21 total adegan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan Taufik Hidayat mengakui telah melakukan tindak kekerasan berat kepada gadis YT di TKP 3, 5, dan 6. Taufik melakukan sejumlah penganiayaan berat mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, memukul dengan helm dan kaki meja besi, hingga benda tajam. Tadi gelar rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Berdasarkan penyidikan polisi, di TKP pertama dan kedua juga terdapat aksi kekerasan. Namun penganiayaan yang dilakukan Taufik terhadap korban masih dalam kategori ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap tindak kekerasan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap gadis YT dilakukan secara berulang-ulang di 4 lokasi berbeda selama lebih dari 2 tahun. Pelaku dengan pasal berlapis berancaman hukuman berat. Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR dilakukan secara berulang kali di 4 lokasi berbeda selama lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kekerasan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap YTR meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, besi, hingga benda tajam, serta penyedutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya. Akibat kekerasan yang terus berulang, korban mengalami luka berat, kehilangan fungsi penglihatan pada kedua matanya, serta kesulitan berjalan akibat luka di bagian lutut. Di tempat ini korban mengalami kekerasan dipukul bagian badan dan di sudut rokok. Di TKP kedua ini terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkan, nanti kalau kesehatan tadi tanyakan sama kepala direktur rumah sakit yang sekarang ini dikabarkan tidak bisa melihat. Menurut keterangan korban di TKP ini, tadi TKP kedua mata kiri, di TKP ketiga ini mata kanan. Dipukul menggunakan helm. Dan korban sudah mulai tidak bisa melihat lagi melalui dua matanya. Atas perbuatannya, Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal belasan tahun penjara. Polisi juga mengungkap Taufik Hidayat merupakan residivis kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Dan sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, jaksa penuntut umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara dengan memperagakan 21 adegan penyiksaan. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Bahkan di TKP terakhir, tersangka berusaha mengobati korban karena takut korban meninggal dunia. Diharapkan usai dilakukannya proses rekonstruksi ini, penyidik Polda Jawa Barat bisa mengirimkan berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami Kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikan jalan seperti itu. Sebelumnya penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ternyata tidak hanya YT, pemirsa, korban kekerasan seksual yang dilakukan Taufik Hidayat. Dan ada dugaan bisa saja bertambah. Ini peristiwa masih di Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan korban pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari laporan yang sudah diajukan oleh korban, pada siang ini pihak kepolisian mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kombes Pol Rumi Untari, Dir PPA PPO Polda Jawa Barat menjelaskan masih melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat yang dilaporkan pada tahun 2024.
Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek ya, Mbak. Sebelumnya, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban YTR, terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YT, keluarga meminta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana kondisi korban? Saat ini tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tengah bersiap melakukan operasi rekonstruksi wajah terhadap gadis YT, korban penyekapan penyiksaan di Bandung oleh Taufik Hidayat. Tim medis targetkan operasi rekonstruksi wajah itu dapat dimulai beberapa pekan ke depan setelah kondisi YT dinyatakan stabil terlebih dahulu. Kondisi gadis YT, korban penyekapan dan penyiksaan oleh Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat, dilaporkan terus menunjukkan perbaikan selama 2 pekan terakhir. Meski demikian, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini belum dapat melakukan operasi rekonstruksi wajah lantaran masih memprioritaskan penanganan infeksi yang belum sepenuhnya pulih. Tim dokter juga mewaspadai risiko komplikasi serius termasuk sepsis akibat infeksi berat yang dialami korban. Setelah kondisi infeksi dinyatakan terkendali, tim dokter berencana memulai operasi rekonstruksi wajah dan kaki secara bertahap pada minggu ketiga perawatan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus memantau perkembangan gadis YT, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Ia memastikan bahwa korban akan mendapat perawatan terbaik dan dilakukan bedah rekonstruksi wajah. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajah. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Proses rekonstruksi wajah diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 3 bulan dan dilakukan secara bertahap. Sedikitnya 40 tenaga medis dilibatkan dalam penanganan medis gadis YT, mulai dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, psikiater hingga ahli gizi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan serta penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Ini rekonstruksinya menampilkan ada 21 adegan, melibatkan tidak hanya satu tempat. Yang kita tahu kan satu tempat ya, tapi ternyata ada 6 TKP, 6 tempat kejadian perkara. Ya, kita lihat ini adalah Taufik Hidayat mengenakan masker, peci, dan baju tahanan diarahkan ke lokasi TKP pertama. Kita lihat dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Ya, tim media sayangnya tidak bisa menyorot ke dalam. Oh, sepertinya ini di sebuah kamar kos-kosan lagi ya. Yang berbeda dengan yang terakhir ditemukannya YT, korban YT. Kita lihat ada beberapa tindakan yang dilakukan Taufik atau adegan. Melempar barang, ini dia. Sepertinya ini adalah memperagakan adegan proses rekonstruksi penganiayaan terhadap korban ya. Berarti di 4 lokasi korban YT mendapatkan kekerasan. Bahkan ada 21 adegan pemirsa rekonstruksi yang dilakukan ya. Dan akibatnya membuat trauma dan luka berat. Kita tahu bahwa di wajah korban YT sangat parah dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 TKP dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, JPU, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Ternyata dalam rekonstruksi ini pelaku atau Taufik Hidayat dia menggunakan beberapa barang seperti
Tuh, bangku, helm, benda tajam, barang-barang itu digunakan untuk menyiksa korban. Dan ternyata juga ada dugaan kekerasan seksual. Potensi tentang dugaan kekerasan seksual juga masih didalami oleh petugas kepolisian. Ya, sepertinya sih memang besar potensinya ya, karena ada kekerasan seksual di sana. Maksud saya ada kekerasan fisik di sana, dan korban bersama pelaku ini sempat tinggal beberapa kali di kos-kosan, sehingga dugaan kekerasan seksual potensinya lumayan besar dan harus segera diselidiki, harus segera didalami, pemirsa. Ya, polisi juga meminta keterangan tambahan dari sejumlah saksi, terutama juga dari pelaku Taufik Hidayat, mengenai kronologis dan juga peristiwa lengkapnya, pemirsa. Segera kita melihat situasi terkini ya di lokasi kasus penyekapan penganiayaan gadis YT di Bandung. Rekan Anissa Rizky di lokasi. Anissa, seperti apa lengkapnya hasil rekonstruksi dan juga lengkapnya terkini informasi dari sana, Anissa? Ya, Yudi dan juga pemirsa, inilah kondisi di salah satu TKP tempat penyanderaan dan juga penyekapan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap gadis bernama YTR. Saya akan perlihatkan kepada Yudi dan juga pemirsa, inilah kondisinya saat ini sudah terbentang garis polisi, itu artinya kawasan indekos ini di bagian depan sudah steril, tidak dapat dilalui, baik itu area luar dan juga di kamar yang sempat disinggahi dan juga ditinggali oleh tersangka Taufik Hidayat dan juga korban YTR. Dan kini saat ini memang proses dari rekonstruksi tengah selesai dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat, di mana ada 21 reka adegan yang diperagakan oleh tersangka Taufik Hidayat. Kemudian diantaranya ada di TKP 6 ini merupakan lokasi di mana tersangka ini melakukan penganiayaan, dikategorikan cukup berat dan mengakibatkan tersangka ini dikenakan 2 pasal, yakni pasal 251 dan juga 466. Dan kini Yudi dan juga pemirsa dari Polda Jabar terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Apakah nantinya akan ada pasal tambahan yang dikenakan tersangka? Kita akan menantikan bagaimana kelanjutannya, karena kita juga masih menunggu statement resmi dari Polda Jabar terkait hasil dari gelar perkara rekonstruksi yang tengah digelar kemarin. Untuk sementara saya kembalikan kepada Yudi yang ada di studio. Baik, 21 reka adegan dalam proses rekonstruksi didalami oleh petugas kepolisian, dilaporkan langsung oleh Anissa dari lokasi tempat penyekapan korban. Terima kasih melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Anissa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan Roy Suryo terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar hari ini. Agenda sidang penyerahan kesimpulan dari kubu pemohon maupun termohon. Sidang sampai pada tahap penyampaian kesimpulan dari pihak Roy Suryo dan termohon yakni Polda Metro Jaya. Roy Suryo secara tegas menggugat keabsahan penggeledahan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. Majelis Hakim juga menetapkan sidang putusan akan dibacakan pada Selasa 7 Juli mendatang. Hari terakhir ya, persidangan pra-peradilan yang pertama. Saya berani katakan dengan tegas sekarang, pra-peradilan yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ini, sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang. Hari ini kita sudah sampai di ujung dan ini hari Jumat yang berkah, dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji, ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah
rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat. Kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro. Sebelumnya terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, menantang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk bisa membuktikan ijazah aslinya secara langsung. Jadi usai menjalani sidang perdana, Dr. Tifa didampingi 25 kuasa hukumnya menjalani dakwaan tindak pidana fitnah pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo, dan kubu Dr. Tifa mengatakan hal itu dirasa tidak relevan. Ditegaskan bahwa apa yang disampaikan selama ini merupakan pendapat ilmiah berdasar keilmuan yang dipelajari. Dr. Tifa juga menyampaikan jika memang dianggap melakukan hal tersebut, satu-satunya cara membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik atau tidak, yakni caranya adalah tunjukkan ijazah asli Joko Widodo di persidangan secara langsung. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir